Cerita pendek karya Sylvester dibacakan oleh penulisnya. Cerita ini berjudul Kenangan. Tanganku sibuk menyibakkan baju-baju yang bergantung. Masih mencari baju kaos berwarna merah yang biasa kupakai untuk bersantai di kafe. Tak sengaja aku melihat sebuah sial rajut berwarna biru terang sedang menggantung di antara baju-bajuku. Aku mengambilnya dengan lembut, meletakkannya tepat di kedua telapak tanganku. Tiba-tiba, buliran air mata mengalir seolah penyesalan itu masih melekat, seakan tak pernah lepas dari diriku. Andai saja aku tahu kalau di hari itu adalah saat terakhir kali aku menatap matanya, terakhir kali bercanda dengannya, terakhir kali melihat senyum yang terukir tulus di wajahnya, aku pasti akan menghentikannya. Sudah setahun kamu pergi, tetapi luka penyesalan itu tak kunjung pergi. Mino adalah seorang laki-laki yang memiliki nama yang lucu, namun orangnya gagah, tidak suka rambut gondrong, dan memiliki kumis seperti ikan lele. Ia suka sekali memakan semangkuk bakso bersanding dengan segelas es teh yang tidak terlalu manis. Meskipun disediakan sedotan, tetapi Mino selalu minum melalui ujung gelas, dan itu yang membuatku sering berdebat dengannya sebelum makan. Dia sangat suka memakai sial rajut di lehernya, sampai-sampai ia membeli sial yang berwarna biru terang sebanyak 3 buah. Hujan atau tidak, Mino tetap mengenakan sial. Aku tahu persis kebiasaannya karena aku sudah pacaran dengannya selama 1 tahun 1 bulan. Hari itu adalah saat aku dan Mino merayakan hari pacaran ke-13 bulan. Kami berdua pergi ke sebuah kafe outdoor dan memilih tempat yang agak sepi karena Mino tidak suka dengan keramaian. Katanya berada di tempat yang ramai membuatnya pusing dan agak mual. Aku memesan 2 mangkok bakso mercon dan 2 gelas es teh. Selain memesan makanan yang Mino suka, aku juga tahu kata yang akan keluar dari mulut Mino selanjutnya. Sama. Ketika aku menyebutkan makanan dan minuman yang ingin kupesan ke pelayan, ia pasti memesan menu yang sama dan hanya menyebutkan satu kata itu. Mino mengawali dengan meminum minumannya dari ujung gelas dan membuat sedotan yang di gelas bersandar di bahu hidungnya. Kami duduk saling berhadapan. Mending sedotannya kamu balikin aja ke pelayan, lumayan tuh buat disimpan lagi, kan tak dipakai, ucapku sedikit bercanda. Nih, Mika aja yang pakai, ucap Mino lalu memasukkan sedotan ke dalam gelasku. Mino, aku mau bicara serius, ucapku sambil menatap mukanya yang sedang mengunyah suapan terakhirnya. Aba, artinya ada apa? Jawab Mino yang sedang mengunyah. Mino tidak ada niat gitu ngasih aku hadiah di hari ke-13 bulan kita, ucapku. Untuk sekarang ini kita makan-makan aja yuk Mik, sahut Mino lalu melanjutkan makan. Mino ini ya, nggak pernah perhatian sama Mika. Mulai dari sekarang, nggak usah pedulikan Mika lagi, ucapku menyemberutkan muka. Mika, panggil Mino.
Mino ndak sayang sama Mika lagi, ucapku ngambek. Kemudian Mino memindahkan kursinya dan duduk di sebelahku. Mika, udah ya, nggak usah ngambek gitu, bujuk Miko sambil membelai lembut bahuku. Nggak usah sentuh-sentuh, pergi sana, ucapku sambil menepis tangannya. Mika, udah Mika, nggak usah bikin aku pusing, bujuk Miko dengan lembut. Oh, jadi aku bikin pusing ya? Ya udah, pergi sana, sahutku kembali, mengharap Mino kembali membujukku. Tetapi entah kenapa, Mino menjadi emosi dan malah membentakku. Ya udah kalau begitu, ini pertemuan terakhir kita, ucap Mino lalu segera beranjak pergi ke arah parkiran, lalu melaju menggunakan motornya dan meninggalkanku. Aku mencoba menyusulnya, tetapi tidak sempat menghentikannya. Langkahnya yang cepat membuatku hanya bisa melihatnya pergi dari belakang. Baru kali ini aku melihat Mino marah seperti itu. Merasa ditinggalkan, aku pun pulang dengan keadaan yang kecewa sambil menangis. Setelah sampai di rumah, aku beberapa kali menelponnya, tetapi tidak pernah diangkatnya. Aku merasa khawatir. Biasanya saat marahan, pasti selalu mengangkat telepon. Lalu aku teringat katanya yang terakhir ketika di kafe tadi. Jangan-jangan Mino mengajak aku putus. Aku pun segera mengirimkan pesan ke Mino untuk meminta maaf dan jangan mengajak putus. Malam ini aku tidur tanpa kabar dari Mino. Tanpa ucapan selamat tidur dari Mino, air mataku mengalir membasahi bantalku hingga aku tertidur. Keesokan paginya, aku masih dengan kesedihan yang sama. Kedua mataku bengkak akibat menangis semalaman. Pemberitahuan dari Mino pun belum ada muncul di ponselku. Tepat pukul 9 pagi, aku melihat ponselku yang sedang berbaring di atas meja menyala. Kulihat ternyata Mino menelponku. Tetapi entah kenapa, hatiku tetap merasa masih ada kesedihan di dalamnya, bukan kelegaan. Segera aku angkat teleponnya, dan aku segera meminta maaf berkali-kali sambil menangis. Tetapi suara yang kudengar berbeda. Ternyata yang menelponku adalah mamanya Mino. Dia mengatakan sesuatu kepadaku. Dengan nada yang sangat lemas, dengan satu tarikan nafas dia berkata, Mino kecelakaan dan meninggal di tempat. Aku yang mendengarnya langsung syok. Kemudian aku memastikannya dengan datang ke rumahnya langsung. Di sana kulihat ada seseorang yang sudah terbungkus dengan kain kafan. Dan ketika aku meminta untuk dibukakan bagian kepalanya, nampak muka Mino yang tampak pucat dan penglihatanku pun langsung hitam tak sadarkan diri. Sudah setahun kamu pergi, tetapi aku masih pergi ke taman yang sering kita kunjungi setiap hari Minggu. Kita sering berdebatkan bentuk awan di sini. Saat aku bilang ada awan yang berbentuk seperti kucing, kamu selalu bilang itu hanya seperti gumpalan lemak. Aku melihat biji alpukat yang sedang terkapar sendirian di taman. Mungkin ada yang tak sengaja menjatuhkannya di sini. Lalu aku membawanya pulang. Mino sangat suka jus alpukat dan diberi topping susu coklat di atasnya. Sesampai di rumah, aku mencari cara menanam biji alpukat di internet. Aku ikuti langkah-langkahnya,
dan berhasil dengan cara menggantungkan biji alpukat setengah tenggelam di sebuah wadah sampai tumbuh akarnya. Kemudian baru dipindahkan ke dalam sebuah pot kecil berwarna hitam untuk merawat tunas alpukat. Aku merawat sepenuh hati. Kusimpan dalam kamarku. Suatu ketika, aku melihatnya layu dan hampir mati. Aku bertanya kepada ibu, bagaimana cara mengatasinya, padahal sudah aku siram. Ibuku menyarankan untuk memberi pupuk dan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari penuh. Aku menyimpannya di depan teras, di atas meja kecil, tempat biasa ibuku minum teh di sore hari. Kuberi pupuk seminggu sekali dan setiap sore aku menyiraminya. Tunas itu pun mulai segar kembali. Seringkali aku ketiduran setelah menyiram tunas yang perlahan menjadi pohon seutuhnya. Suatu sore, ibuku membangunkanku di teras. "Mika, kenapa kamu sering tidur di teras?" "Jagain alpukat, mah. Aku takut dia hilang." "Mika, itu bukan minum." Aku menangis, tapi ibu menenangkanku dan memelukku. Ibu sering teleponan dengan ibunya Mino. Dia ingin memastikan kamu akan baik-baik saja. Dan ibu bilang kamu baik-baik saja. Meskipun kamu setiap hari seperti tumbuhan yang layu dan berjalan seperti agar-agar. Tidak ada yang menyalahkanmu atas kepergian Mino. Mereka sudah merelakan. Sekarang, giliran kamu yang mengikhlaskan kepergiannya. Tapi ibu, seandainya waktu itu udah Mika, udah. Ibu tahu, takdir datang di saat yang tidak tepat. Tapi, coba kamu lihat alpukat yang ditanam itu. Ibu ingat saat kamu membawanya ke rumah, saat masih berbentuk benih, dan sekarang sudah menjadi pohon kecil seutuhnya. Kalau kamu bisa memberikan kehidupan yang baru kepada alpukat itu, kenapa kamu tidak memberikan kehidupan yang baru kepada diri sendiri? Tamat.